Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar sugar art? Ya, sudah barang tentu sesuatu karya yang terbuat dari gula. Nah, keterampilan dalam berkreasi membuat karya seni menggunakan gula juga dilakukan oleh wanita cantik asal Surabaya, Dwita Hapsari. Kali ini kita akan melihat berbagai koleksi dari Wita yang memiliki keunikan tersendiri. Yuk, langsung saja kita berkenalan dengan salah satu sugar artist ini ya. Hai viewers, saya Dwita Hapsari dan saya adalah seorang sugar artist. Bagi yang belum tahu apa sih sugar artist itu, sugar artist adalah profesi yang mendalami seni kreasi gula. Membuat kreasi dari bentukan yang simple hingga kompleks, seperti yang ada di depan saya sekarang. Jadi awal saya tertarik pada kreasi-kreasi yang saya buat atau kreasi sugar art adalah selain dari hobi saya melukis dan juga pada waktu kecil nih, saya suka banget membuat boneka yang terbuat dari tanah liat. Akhirnya hobi itu dan kebiasaan itu terbawa sampai dewasa. Lucunya dulu pada saat saya kecil, hari ini saya membuat seni kreasi yang kurang bagus. Saya ulangi setiap hari sampai menghasilkan hasil yang begitu details. Dan ternyata hari ini saya menemukan bahan yang sesuai dengan kreasi sugar art, sekalian mengenang masa lalu saya. Dan ini adalah salah satu kreasi yang saya bikin. Dan juga semakin kesini saya dapat jalan untuk membuat cetakan signature desain saya sendiri. Jadi saya lebih serius untuk menekuni bidang sugar artist ini. Berawal dari kesenangan saya menonton stop motion movie, dari situ saya juga belajar bahwa setiap rentan usia pada karakter itu berbeda-beda. Mereka punya bentuk muka yang berbeda-beda. Dari situ juga menginspirasi saya membuat karakter rentan usianya berbeda-beda. Jadi seperti yang ada di depan saya ini rentan usianya antara 5 sampai 8 tahun, cenderung chubby, ada juga yang remaja, dan juga ada beberapa karakter kartun seperti yang ada di depan saya ini. Untuk detailsnya yang paling susah itu bagian rambut, karena kita mesti bikin realistik satu persatu seperti yang ada di depan saya ini. Dan juga saya menyesuaikan shadingnya, warnanya. Dan buat saya yang paling menantang adalah pada saat saya membuat karakter kartun, karena saya harus menghormati siapa pencipta aslinya ya. Jadi saya tidak boleh terlalu jauh membuat dari karakter aslinya. Seperti yang ada di depan saya, ada details di sini. Dia punya bordir di bagian rok, saya mesti bikin satu persatu.
Dan juga rambutnya keriting, dia pakai kacamata. Ini nggak boleh lepas dari karakter aslinya. Ini Disney karakter. Buat saya itu sih tantangannya, karena menghargai pencipta aslinya. Oke, viewers, karena hobi saya selain membuat boneka adalah melukis, jadi saya juga mengaplikasikan itu ke dalam kreasi figurin yang saya buat. Contohnya, membuat muka semi realis. Jadi memang kebetulan karakter yang saya buat adalah semi realistik. Saya juga tidak mengurangi beberapa komposisi yang ada di wajah asli manusia. Mulai dari bulu mata, alis, shape bagian hidung dan dagu. Jadi saya memperhatikan betul. Nah, kebetulan nih karena hobi saya melukis, itu kepake banget di profesi saya saat ini. Dan salah satu alasan saya tertarik di bidang sugar art adalah kreasi ini setiap tahun improve untuk teknik, mereka juga mengikuti perkembangan, update. Jadi banyak ilmu dan teknik yang semakin hari bisa saya pelajari. Salah satunya adalah di tahun ini yang lagi heboh nih, mermaid dengan kulit yang lebih eksotis. Jadi saya bikin 2 karakter mermaid. Ini mermaid yang lama. Dan juga ada Mermaid 2023 nih, siapa yang belum nonton. Nah, ini adalah 2 karakter yang berbeda. Saya juga menyesuaikan mana yang lebih pantas dengan kulit yang lebih putih dan juga yang lebih eksotis. Nah, viewers, saya mempelajari seni sugar art ini sekitar kurang lebih 8 tahun. Dan setiap hari secara konsisten saya berlatih minimal 10 menit. Buat saya sendiri, kesulitan saya pada saat membuat figurin adalah membuat detail pada mata. Karena ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan, salah satunya gradasi. Dan juga yang membuat saya sedikit tertantang adalah membuat shape pada rambut ya, karena kita bikin harus perhelai seperti ini supaya terlihat lebih realistik. Kebetulan sehari-hari profesi saya juga sebagai pengajar di bidang sugar art, tapi saya menemukan teknik yang lebih mudah. Basicnya saya kan dari hot kitchen nih, lalu kemudian saya tertarik di bidang ini, jadi ada beberapa teknik yang saya buat sendiri. Belajar dari otodidak yang ada kaitannya dengan hobi yang saya tekuni. Jadi saya bikin analogi seperti ini. Kalau saya berbicara kepada profesional misalnya nih, 500 gram tepung. Lalu ada pemula belajar sama saya ganti menjadi 5 cup tepung. Itu kan lebih mempermudah ya penyampaiannya. Jadi ada beberapa teknik yang saya sampaikan untuk pemula supaya mereka bisa lebih mudah untuk mempelajari sugar art. Sebetulnya sugar art itu bisa dipelajari siapa saja, bukan hanya dari bidang latar belakang bakers atau chef. Siapapun bisa mempelajari, asal mereka mau dan konsisten berlatih. Kalau saya sendiri karena saya konsisten berlatih dan saya sudah menekuni selama 8 tahun, saya membuat satu figurin itu bisa 1,5 jam.
Tapi untuk pemula biasanya awal belajar mereka membutuhkan waktu 8 jam. Tapi itu sebenarnya waktu yang sangat singkat ya. Karena dari 8 tahun saya belajar, saya menerapkan teknik saya agar bisa dipelajari hanya dalam waktu 8 jam. Nah viewers, itu tadi sedikit cerita bagaimana awal mula saya menekuni Sugar Art. Buat yang penasaran nih, bagaimana sih cara membuatnya? Ikutin terus yuk, stay tune!